Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali di channel aku. Dan di video kali ini aku ingin memberikan tutorial mengenai kerajinan bahan lunak. Salah satu kerajinan bahan lunak yaitu kerajinan bahan lunak menggunakan sabun. Tapi sebelum tutorialnya, aku mau ngasih sedikit materi dulu nih ke teman-teman. Nah, sebelum video ini dimulai, jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe ya. Oke teman-teman, langsung aja kita kepoin daftar isinya. Yang pertama ada kerajinan bahan lunak, kedua bahan lunak alam, ketiga bahan lunak buatan, dan yang keempat yaitu kerajinan dari sabun batangan. Ini yang akan kita bahas lebih lanjut nih mengenai gimana cara pembuatannya. Langsung aja kita lanjut ke materi yang pertama, kerajinan bahan lunak. Pengertian adalah produk kerajinan yang dibuat dari bahan yang bersifat lunak, lentur, lembut, dan mudah dibentuk. Mempunyai prinsip dibuat secara khusus, mempertimbangkan aspek pemanduan bahannya. Lalu jenis dan karakteristiknya ada bahan lunak alam dan ada bahan lunak buatan. Oke, kita lanjut lagi ke materi yang kedua, bahan lunak alam. Pengertian adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar, dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contohnya ada tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan floor clay. Oke, kita lanjut lagi materi selanjutnya yaitu bahan lunak buatan. Nah, pengertiannya adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Contohnya ada sabun, polimer clay, fiberglass, lilin, dan yang terakhir yaitu parafin. Nah, jadi teman-teman, untuk video kali ini kan kita akan membuat sabun, dan sabun itu termasuk kerajinan bahan lunak buatan. Oke, kita lanjut lagi ke materi terakhir yaitu kerajinan dari sabun batangan. Di sini kita akan bahas dulu nih mengenai kenapa ya aku milih sabun untuk video kali ini. Karena sabun mempunyai sifat yaitu berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Kedua, dapat diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti floor clay. Ketiga, sabun yang didiamkan akan mengeras. Yang keempat, pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Alasan kenapa aku milih sabun pada video kali ini. Oke, kita ke persiapan. Bahan yang dibutuhkan yaitu sabun sebagai bahan utama. Lalu alatnya ada cutter, butsir, jarum atau kawat, spidol, cetakan silikon. Nah, untuk alat-alat ini adalah alat-alat yang bakal digunakan pada sabun. Bagaimana ya cara membuatnya? Yuk tonton video berikut ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, yeay, ketemu lagi deh sama aku. Nah, kita akan melanjutkan yang tadi nih mengenai pembahasan kenapa ya aku memutuskan untuk membuat kerajinan menggunakan sabun. Nah, untuk kesempatan kali ini ya teman-teman, aku bakal bikin kerajinan menggunakan sabun batangan. Terus apa aja sih alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan itu? Dan kali ini aku butuh namanya gunting, terus juga butuh namanya cutter. Nah, terus aku juga butuh yang ini namanya kertas.
pertama, membuat model yang ingin dibuat. Sebelum menggambar modelnya, teman-teman perlu nih mengira-ngira berapa panjang dan lebar dari sabun yang teman-teman punya di rumah. Lalu setelah itu teman-teman gambar model yang teman-teman inginkan, baru dipotong menggunakan gunting. Tahap yang kedua, mencetak model di atas sabun menggunakan ballpoint. Tahap 3, mengukir atau membentuk pola yang tadi sudah dibuat menggunakan cutter. Setelah itu dirapikan dan beginilah hasilnya. Nah teman-teman, setelah menyimak video tadi, kita jadi tahu nih ternyata sabun itu tidak hanya digunakan sebagai alat mandi, tetapi juga bisa digunakan sebagai pengharum atau penghias ruangan. Oke deh teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe ya. Jadi kalian gak akan ketinggalan nih kalau misalnya aku upload video-video baru. Oke, bye-bye. See you soon in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.